saya Lucia Regina Putri Felicia melaporkan langsung dari lapangan SMA Negeri 80 Jakarta. Hari ini kita akan melihat bagaimana implementasi aturan tersebut di lapangan. Hari ini saya akan bertemu langsung dengan Ibu Vicky Luciana untuk berbincang mengenai pengalaman mereka beralih ke transportasi publik. Selamat siang Bu Vicky, boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara? Selamat siang, boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Bu Vicky mengenai kebijakan wajib menggunakan kendaraan umum setiap hari Rabu sebagai upaya menekan polusi udara? Oke, boleh saya pegang ya. Oke, kalau untuk melihat kebijakan yang dibuat sama pemerintah DKI Jakarta tentang penggunaan transportasi umum yang setiap hari Rabu itu, kalau secara kebijakan untuk mengurangi polusi udara itu memang sangat bagus. Terus untuk membiasakan para masyarakat, terutama khususnya masyarakat yang bekerja di Jakarta itu untuk menggunakan transportasi umum untuk menekan laju penggunaan kendaraan pribadi. Tapi ada sedikit pro dan kontra dalam penggunaannya. Pro-nya, kalau menurut saya sendiri sih itu emang bagus ya. Tapi kalau secara pro dan kontranya, banyak yang istilahnya gini, para pekerja yang ada di DKI Jakarta ini kan semuanya tidak stay di lingkungan DKI Jakarta, bener nggak sih? Ya kan, pasti banyak yang berada di luar dari wilayah kota Jakarta sebagai tempat tinggal. Nah, dengan kondisi seperti itu, dengan kondisi yang jarak rumah dengan tempat pekerjaan itu jauh, ditambah lagi dengan aksesibilitasnya, misal ada beberapa tempat yang itu aksesnya hanya bisa menggunakan misalnya bis atau kendaraan pribadi, terus armadanya yang kurang juga. Nah, mengakibatkan jadinya tuh banyak yang agak sedikit kontra dengan kebijakan tersebut. Karena jumlah armadanya itu kadang tidak memenuhi kuota jumlah yang menggunakan itu. Baik, sepertinya memang agak sulit ya Bu Vicky ya. Kalau menurut Ibu sendiri, apa tantangan atau kesulitan terbesar yang Ibu rasakan saat harus beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum untuk berangkat mengajar? Tantangan yang pertama, jarak. Jarak. Karena kebetulan tempat tinggal saya yang memang jauh dari tempat kerja. Kebetulan saya tinggalnya di Sentul. Akses Sentul itu mau ke sekolah, kalau saya naik TJ itu pasti saya terlambat. TJ aja baru sampai di Belanova itu aja jam 5:10. Kita masuk 6:30 itu otomatis nggak bakalan mungkin. Jadi satu-satunya akses adalah saya tetap dengan menggunakan kendaraan pribadi sampai di Cibubur biasanya, atau turun kalau nggak di Cibubur, Cawang. Dari Cawang itu saya baru naik transportasi umum busway. Itu sih kayak gitu. Oke, yang terakhir, menurut Ibu, apakah langkah ini sudah cukup efektif untuk memberi contoh nyata kepada siswa dalam menjaga lingkungan atau perlu kebijakan tambahan lainnya? Kalau ini untuk siswa ya, kebijakan ini sebenarnya sih dari pemerintah DKI Jakarta sendiri pun memang mengeluarkan kebijakan untuk anak-anak itu kan tidak boleh menggunakan kendaraan pribadi ya ke sekolah ya. Dilarang kan ya menggunakan kendaraan pribadi, harus menggunakan transportasi umum atau diantar sama orang tua. Memang sebelumnya memang sudah ada kebijakan untuk siswa, memang siswa dilarang membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Itu sih. Baik, Bu Vicky, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga langkah kecil ini di hari Rabu ini bisa membawa perubahan besar untuk udara yang lebih bersih. Demikian laporan singkat kami. Saya Lucia Regina Putri Felicia melaporkan kembali ke studio. Halo pemirsa, saya Wulandari Syifa melaporkan langsung dari SMA Negeri 80 Jakarta. Saat ini SMA 80 sedang melaksanakan program Bike to School, di mana program ini mendapatkan beberapa tanggapan dari para siswa SMA 80. Adapun kekhawatirannya. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita wawancarai beberapa perwakilan siswa SMA 80 Jakarta. Halo, selamat siang. Siang.
Dengan siapa nih saya bicara? Dengan Nadia. Aku Jihan. Dari kelas? 10B. Ya, Oke, saya ingin tanya, kan SMA 80 ini sedang melaksanakan program Back to School, betul? Dari segi kesehatan, polusi udara dapat menghambat pada sistem pernafasan. Menurut kamu, apakah bersepeda ke sekolah dapat meningkatkan kesehatan? menurut saya itu tuh dapat meningkatkan kesehatan. Karena kan secara tidak langsung kita tuh nggak menghirup banyak polusi ya. Karena kan polusinya itu mengurang dan juga aktivitas bersepeda itu termasuk aktivitas olahraga. Jadi kita tuh sistem pernapasannya itu bisa lebih sehat dan juga menjadi lebih bugar. Menurut kalian, seberapa penting sih peran siswa dalam menjaga kualitas udara dan lingkungan sekitar sekolah? Kalau menurut saya, peran siswa dalam menjaga kualitas udara dan lingkungan sekolah itu sangat penting. Karena siswa itu bisa melakukan hal-hal sederhana seperti tidak membakar sampah, lalu menjaga lingkungan sekolah, serta menanam dan merawat tanaman. Jika semua siswa melakukan hal tersebut, maka sekolah akan menjadi lebih bersih dan juga sehat, serta udaranya juga akan lebih segar. Apakah adanya dampak dari polusi itu membuat kalian tuh menjadi tertarik dengan mengikuti program Back to School ini? Kalau saya tertarik karena dengan adanya dampak tersebut, saya bisa melakukan hal back to school tersebut. Karena dengan bersepeda ke sekolah juga kita bisa mengurangi polusi dari kendaraan bermotor yang kita pakai dan menjaga kualitas udara agar lebih segar juga. Baik, terima kasih Kak Nadia dan Kak Jihan atas waktunya. Baik pemirsa, berdasarkan wawancara tadi dapat disimpulkan bahwa program Back to School ini mendapat tanggapan positif dari beberapa siswa walaupun ada kendala seperti jarak ataupun kondisi jalan. Diharapkan program ini dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas udara dan kesehatan siswa SMA di Jakarta. Saya Wulan melaporkan langsung dari SMA Negeri 80 Jakarta. Terima kasih. Kembali ke studio.